Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Senang sekali kalau kita bisa bertemu kembali di Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas sama-sama dalam Yesaya 25. Dan sebelum kita mulai dalam pembahasan kita hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan dan kita minta urapan Tuhan turun atas kita sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dari pembacaan kita hari ini. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikika karya wata sikiku. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Yesus. Uriaralabaya shakaralabaralabaralabaralaba. Yererebaya shakaralabo. Iyanamaya shanda. Uriaralabaralabaralabaralaba. Kami memuji-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Uriarabaya sharalabaralamo. Siyaralabaralaba. Iyanamaya shakaralaba. Kami naikkan segala pujian. Yererebaya lalabara. Yererebaya sharalabaralamo. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami sungguh bersyukur atas semua Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Engkau. Untuk dari itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala sesuatu. Baik dalam keadaan yang enak maupun yang mungkin kurang enak menurut pendapat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan Tuhan. Semoga ini semuanya boleh menjadi dupa yang harum dan untuk memuliakan namamu. Terima kasih Bapa. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau mengurapi setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Berikan kepada kami pewahyuan-pewahyuan yang baru. Dan supaya kami Tuhan bukan sebagai hanya pendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Mampukan hamba Tuhan untuk mengupas, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan, kami siap belajar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di dalam Bible Study Online CK7. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar mengupas mengenai kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 25. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Nah, sebelum kita membahas tentang pasal ini, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu. Di sini ada 2 perikop dan ayatnya dari yang pertama sampai yang 12, nggak terlalu panjang, jadi saya akan membacakan semua terlebih dahulu. Judul perikop yang pertama adalah ucapan syukur karena musuh telah musnah. Ayat yang pertama, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagimu, bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar Kau diamkan.
Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Kita lanjut kepada perikop berikutnya dengan judul Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Ayat yang ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan menggoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata pada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Apabila Moab mengembangkan tangannya di dalamnya seperti cara perenang mengembangkan untuk berenang, maka Tuhan akan mematahkan kecongkakan mereka dengan segala daya upaya mereka. Ayat yang terakhir dikatakan, maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi akan ditumbangkannya dan dirubuhkannya dan dicampakkannya ke tanah debu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Nah, di dalam Yesaya 25, Allah menggambarkan bahwa Dia adalah satu-satunya tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah. Dan Tuhan Allah sendiri yang akan melindungi umatnya dari angin ribut, panas terik, dan kesombongan dan kecokakan. Bahkan amarah orang-orang yang gagah perkasa itu. Dan Allah ingin menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang disingkirkan. Baik orang-orang yang mungkin disingkirkan karena kelemahan sosialnya, atau mungkin karena kemiskinannya, atau ketidakberdayaannya orang tersebut. Tetapi Allah sendiri yang akan mengembalikan semua posisi manusia-manusia yang disingkirkan asal kita berharap dan berlindung di dalam Tuhan. Nah, saya ingin balik sedikit flashback. Siapa Nabi Yesaya itu sehingga dia bisa berkata-kata secara indah sebagai sebuah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar tentang Nabi Yesaya ternyata dari keluarga kalangan atas yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu. Dan ternyata Nabi Yesaya adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan juga memiliki bakat untuk mengubah syair, mengubah kata-kata menjadi sebuah puji-pujian yang indah, sebuah syair yang indah. Dan dia memiliki karunia kenabian sehingga Tuhan menyatakan isi hatinya melalui Nabi Yesaya. Dan kalau kita menemukan kitab Yesaya ini dituliskan banyak sekali puisi-puisi yang indah yang mengandung pesan nubuatan bagi bangsa Israel. Terutama kita belajar hari ini di pasal yang ke-25. Ucapan syukur karena musuh telah musnah. Dan Allah dengan setia mengerjakan rancangannya yang ajaib sejak dahulu, sekarang, dan bahkan untuk selamanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan dia pasti mengalahkan musuh-musuh daripada bangsa pilihannya. Dia akan menghalau segala musuh-musuh yang ada di depan kita karena dia begitu mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dan bahkan Tuhan Allah sendiri yang membuat kota-kota yang kuat, yang berkubu menjadi timbunan reruntuhan yang tidak dapat dibangun untuk selama-lamanya. Dan di ayat yang berikutnya dikatakan di ayat ketiga, ia membuat bangsa-bangsa yang kuat memuliakan Tuhan dan bangsa-bangsa yang gagah yang takut akan padanya. Nah, kondisi kehidupan saat ini juga pastinya tidak akan mudah. Tampak kita sebelumnya bisa keluar dari krisis pandemik, tetapi
kembali nanti ada krisis-krisis yang lain. Mungkin saat ini banyak yang memprediksi bahwa ekonomi akan sulit, pengangguran akan terjadi, persaingan kerja yang begitu ketat, dan kondisi dunia yang begitu menakutkan bagi kita semua. Banyak sekali kesombongan dari orang-orang yang gagah perkasa itu semakin melunjang, tapi itu tidak membuat orang-orang yang takut akan Tuhan itu akan tersingkirkan. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menghalau orang-orang gagah perkasa yang sombong itu, yang amarahnya begitu luar biasa, yang menyingkirkan anak-anak Tuhan. Tetapi percayalah bahwa anak-anak Tuhan itu pasti akan dibela Tuhan. Hal ini akan semakin banyak orang-orang yang terpinggirkan karena kemiskinan dan ketidakmampuannya di dalam bersaing. Karena begitu banyak persaingan di dalam dunia ini. Dan situasi ini juga semakin diperparah karena banyak sekali tekanan-tekanan, bahkan penyakit-penyakit yang baru yang mengkhawatirkan sampai sehingga mematikan. Singkatnya, apakah ancaman hidup yang ada di sekeliling kita itu membuat kita takut? Kemanakah kita akan berlindung? Satu jawabannya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah tempat pengungsian bagi orang-orang yang lemah. Dia adalah tempat yang sangat kuat, yang sangat tepat untuk kita berlindung. Dia adalah tempat yang paling teduh dan batu karang kita yang kuat. Tempat sandaran hidup kita. Dan pada saat kita bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan jatuh. Dan bahkan akan diberikan perasaan aman dan kelegaan untuk selama-lamanya. Amin. Dan Allah pasti akan memberikan kekuatan yang baru, sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup. Dan hendaklah kita tidak takut karena Allah beserta dengan kita. Sehingga musuh-musuh kita akan musnah di hadapan kita. Kota-kota yang kita pikir temboknya akan tinggi menjulang tinggi, yang tidak bisa kita akan robohkan. Tapi Tuhan sanggup untuk merobohkan persis di depan mata kita. Sehingga kota itu tidak akan lagi dapat dibangun untuk selama-lamanya. Asalkan kita berharap kepada Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan mampu untuk melakukan segala perkara yang mungkin kita anggap mustahil, tetapi tidak akan mustahil bagi Tuhan. Nah, di perikop selanjutnya di ayat yang ke-6 sampai 12 diberikan judul keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Bangsa-bangsa untuk semuanya, untuk seluruh dunia diberikan Tuhan keselamatan. Keselamatan itu diberikan gratis dengan cuma-cuma. Tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Karena apa? Nggak sekali selamat, selamanya selamat. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan hidup benar di dalam Tuhan. Dosa adalah aib yang membuahkan maut. Yang membawa kita ke dalam sebuah perkabungan. Sehingga pada saat kita masuk ke dalam dosa perkabungan itu, rasanya semuanya akan menjadi gelap. Semuanya akan menjadi putus asa, sirna. Dunia seakan-akan berhenti. Dan kematian itu adalah kematian tubuh jasmani. Bisa juga kematian rohani. Kematian fisik aja sudah menakutkan kan. Tapi apalagi kematian secara rohani. Kalau kematian fisik itu kita mungkin umur 70 tahun, 80 tahun. Bahkan saat ini mungkin ada yang bisa mencapai 90 sampai 100 tahun. Tetapi kalau kematian rohani itu akan kekal selamanya. Kita gak bisa kembali lagi. Maka dari itu Yesaya berbicara mengenai karya keselamatan Allah bagi seluruh bangsa. Di Sion bahkan untuk seluruh dunia. Untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan Yesaya menggambarkan keselamatan sebagai sebuah jamuan makan yang melimpah dengan anggur tua yang disaring endapannya. Kalau anggur semakin tua, dia semakin baik, semakin mahal, semakin berharga. Tetapi kalau seandainya anggur tua itu tidak disaring endapannya, maka sebagus apapun anggur itu akan menjadi sia-sia. Karena banyak kotoran-kotoran, endapan-endapan yang akan masuk ke dalam tubuh kita, dalam mulut kita, sehingga rasanya itu menjadi tidak enak. Tetapi Yesaya menggambarkan keselamatan itu sempurna. Sebagai sesuatu yang mahal harganya, sebagai sesuatu yang sangat berharga, tetapi itu sudah disaring sehingga dapat diterima dengan baik. Hal itu merupakan satu berkat
berkat yang melimpah, sukacita yang luar biasa yang disediakan Allah untuk kita semua. Karena perjamuan itu akan semakin sempurna karena Tuhan melenyapkan segala duka cita. Itu dituliskan di ayat yang ke-6 dan di ayat yang ke-7. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau ada pesta besar, makanan, minuman mewah yang luar biasa itu akan semuanya terasa hampa. Jikalau kita makannya itu dalam kondisi yang sedang berkabung, yang sedang mungkin bersedih hati, yang sedang putus asa. Akan tetapi Tuhan mampu untuk melenyapkan semua duka cita menjadi sukacita. Dia yang menghapus air mata manusia, mentahirkan mereka dari noda dan aib yang selama ini mungkin melekat di dalam kehidupan kita. Dan air mata akan diubahkannya menjadi sukacita yang luar biasa. Dan Allah pastinya akan melindungi semua umatnya. Semua umatnya yang berharap dan yang berseru kepadanya. Dan ia akan mengalahkan semua musuh-musuh. Dan sehingga musuh-musuh tidak akan berdaya lagi. Segala yang diandalkan sebagai kekuatan oleh bangsa-bangsa yang menyombongkan diri akan dihancurkan sehingga tidak ada lagi yang dapat mereka andalkan. Itu semuanya tercatat dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Nah, pendek cerita, Allah adalah sumber sukacita kita yang sejati. Amin. Dan dosa yang membelenggu kita, yang menghimpit hidup kita, yang mungkin membelenggu kita selama ini akan mendatangkan sukacita jika diangkat oleh Allah. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu merubah kain kabung kita menjadi sukacita. Yang di dalam Allah kita akan menerima anugerah keselamatan, yaitu persekutuan damai sejahtera dengan Yesus Kristus. Sehingga pada waktunya nanti kita semua akan duduk bersama-sama sehidangan dan menikmati sukacita bersama Allah. Dan semua pengampunannya akan menghapuskan segala noda, celah dan dosa manusia. Oleh karena itu marilah kita datang kepada Allah, menyerahkan semua beban kita dan kesedihan kita, sebab hanya Dia yang mampu mengoyak kain perkabungan, mengalahkan maut dan menghapus setiap tetesan air mata kita dan mengubahkan menjadi sukacita. Terimalah keselamatan yang daripada Allah dan kerjakan keselamatan itu dengan hidup takut dan gentar kepada Allah. Bukan takut karena ketakutan, tetapi kita takut akan Tuhan karena kita respect, kita hormat, kita mengerjakan keselamatan kita. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya sukacita, damai sejahtera pasti akan melimpah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk penjelasan Tuhan dari Yesaya 25. Kami belajar Tuhan bahwa tangan-Mu sendiri yang pasti akan memusnahkan setiap musuh-musuh yang ada di depan kami. Setiap hal-hal yang mungkin kami anggap kami gak sanggup Tuhan untuk mengalahkan. Kami percaya Tuhan, jika Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Siapakah musuh kami Tuhan? Kami percaya Tuhan, gak ada satupun di dunia ini, di kolong langit Tuhan yang mampu untuk melawan Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang berkuasa, yang hidup dulu, sekarang, dan bahkan untuk selamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau yang menyelamatkan kami. Kami tahu kami sebenarnya gak layak Tuhan. Kami adalah umat berdosa, tetapi karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang menyelamatkan kami, yang menyelamatkan setiap kami dan mengangkat kami dari yang maut, dari kain perkabungan menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Dan Engkau melayakkan kami untuk sehidangan dengan Engkau, dengan menikmati pesta anggur, pesta yang berlimpah dengan sukacita damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang mungkin saat ini beban berat, mereka yang saat ini sedang mengalami letih lesu, mereka saat ini yang mengalami pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau sendiri adalah jawaban dari doa-doa mereka. Berikan kepada mereka sebuah kelegaan, berikan kepada mereka mujizat-Mu, dan berikan kepada mereka pemulihan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara, dan Engkau yang melakukan kehendak-Mu atas kehidupan kami.
Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara, tapi hamba percaya firman-Mu akan terus berbicara dalam setiap hati umat-Mu. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.